Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz, kita masuk ke dalam bab rohan. Bab yang berkaitan dengan masalah rohan atau gadai. Yang pertama, pengertian dari rohan. Makanya pengertian ini amat sangat penting untuk difahami. Pengertian dari rohan ini adalah pengertian yang sangat penting untuk difahami sehingga seseorang tidak salah di dalam menyikapi masalah gadai. Ar-rahn atau pengertian dari rahn atau gadai secara bahasa itu artinya adalah menahan. Jadi rahn itu secara bahasa artinya adalah menahan atau tertahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang atau setiap jiwa itu tertahan dengan segala sesuatu yang dia usahakan, atau seseorang itu akan tertahan dan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dia kerjakan atau sesuatu yang dia lakukan. Ini pengertian dari rohan secara bahasa. Rohan secara bahasa artinya adalah tertahan. Adapun secara istilah syariat, maka rohan itu adalah seseorang memberikan sesuatu, seorang menahan sesuatu atau meletakkan sesuatu sebagai jaminan atas hutang yang dia pinjam. Ini rohan. Jadi seseorang memberikan sesuatu sebagai jaminan dari hutang yang dia pinjam. Dan sesuatu yang tertahan ini atau sesuatu yang tergadai ini, sesuatu yang dijaminkan ini, dia bukan bayaran dari pinjamannya. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan ini bukanlah bayaran dari hutangnya. Ini perlu diperhatikan. Kenapa dikatakan bukan bayaran dari hutangnya? Karena ada sebagian orang yang menganggap barang jaminan adalah bayaran dari hutangnya. Sehingga ketika jatuh tempo, otomatis barangnya jadi milik orang yang meminjamkan. Jadi barang gadai, barang yang dijadikan sebagai jaminan, ini bukan bayaran dari hutang. Bukan bayaran dari hutang, tapi dia adalah jaminan untuk transaksi
pinjam meminjam tadi. Dan posisi barang yang digadaikan, dijadikan sebagai jaminan, itu masih milik dari orang yang meminjam secara asal, nggak berubah kepemilikannya. Kemudian rahn atau gadai ini dijelaskan di dalam syariat tentang disetujuinya transaksi dengan jaminan ini atau disyariatkannya rahn, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan atau dalam safar, kemudian kamu tidak menjumpai orang yang mencatat transaksi pinjam meminjammu, farihanun maqbudah, maka di sana disyariatkan untuk memberikan jaminan yang dipegang oleh orang yang meminjami harta tadi. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. Jadi ceritanya di dalam ayat ini, kalau ada orang yang safar, kemudian dia butuh sesuatu, kemudian dia meminjam harta orang, karena dia adalah musafir, maka dia orang yang pergi ke sana ke sini, dan dia nggak menjumpai orang yang bisa menjadi penulis atau katib, karena pada zaman dahulu nggak semua orang bisa menulis, hanya orang-orang tertentu yang bisa menulis. Maka kalau dia nggak bisa menemukan orang yang bisa mencatat atau nggak ada saksinya, maka farihanun maqbudah, disyariatkan adanya rahn atau jaminan sebagai penguat dan pengingat transaksi pinjam meminjam tadi. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW istara min Yahud ta'aman. Aisyah bercerita, Nabi SAW pernah suatu ketika membeli dari orang Yahudi ta'aman, makanan, ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Artinya apa? Beliau tidak transaksi jual beli secara tunai. Ini bukan minjem, tapi apa? Jual beli tapi tidak tunai. Barangnya diambil dulu, nanti dibayar cicil. Bayarnya nanti di belakang. Fa rahanahu dir'ahu, maka beliau pun menggadaikan baju besinya. Jadi Nabi SAW menjadikan baju besinya sebagai jaminan sampai beliau melunasi barang yang dibeli tadi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi gadai ini disyariatkan di dalam Al-Quran dan juga disyariatkan di dalam hadis Nabi SAW. Ini hal yang berkaitan dengan masalah gadai. Kemudian hukum gadai, maka hukumnya adalah diperbolehkan, karena sebagaimana kaidah secara umum, al-aslu, hukum asal, fil asya, di dalam segala sesuatu, di dalam muamalah, ini adalah al-ibahah, diperbolehkan, atau al-hil, atau halal. Maka hukum gadai ini secara syar'i dia diperbolehkan, disyariatkan. Bahkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mencontohkan, memberikan jaminan di dalam transaksi pinjam meminjam atau transaksi hutang piutang yang ada. Kemudian apa hikmah dari disyariatkannya ar-rahn atau transaksi pinjam meminjam dengan adanya jaminan? Di antara hikmah dan faedahnya adalah menghilangkan kekhawatiran dari siapa? Dari orang yang meminjamkan hartanya. Jadi lebih tenang. Sama seperti apa?
Sama seperti hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan transaksi pinjam meminjam itu dicatat agar yang memiliki harta itu menjadi tenang. Agar menjadi tenang, tidak ada kekhawatiran. Sehingga apa? Kalau dia tenang, ada jaminannya, maka was-was setan itu mudah untuk dia tepiskan. Kalau tidak ada tercatat, nanti banyak sekali was-was dari setan yang masuk ke pikiran dia. Suudzon, berprasangka buruk kepada orang yang meminjam, dia kabur, dia begini dan begitu, dia nggak mau membayar hutang dan yang lainnya. Maka di antara hikmahnya adalah agar merasa tenang, Yang meminjamkan hartanya itu juga merasa tenang, agar tidak khawatir. Disebabkan apa? Khawatir disebabkan tidak membayar pinjaman atau tidak mengembalikan pinjaman tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Diperintahkan untuk mencatat agar tenang. Ada saksi agar tenang. Jadi untuk menenangkan hati. Maka rahn ini, jaminan ini, gadai ini itu adalah untuk membuat tenang. Sebagai jaminan agar ketika dia meminjamkan sesuatu, memberikan hutang misalkan, dia merasa tenang dan tidak khawatir. Kemudian di dalam rahn, di dalam gadai ini juga ada bentuk ta'awun, bentuk tolong menolong. Jika memang seorang membutuhkan, maka dia memberikan bantuan kepadanya. Dan di dalam transaksi gadai, maka di sana ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau istilahnya rukun gadai. Yaitu ada barang yang dijaminkan, kemudian hutang, kemudian ada akadnya. Dan dua orang yang bertransaksi itu ada. Jadi dua orang bertransaksi, kemudian ada barang yang dijadikan sebagai jaminan, kemudian ada akadnya. Jadi akadnya itu dari awal memang ada transaksi hutang piutang, kemudian ini sebagai jaminan, maka itu dikatakan sebagai transaksi rahn yang sah. Jadi nggak bisa awalnya transaksi hutang piutang, kemudian setelah transaksinya hutang piutang, yang meminjamkan harta tiba-tiba ngambil ini motormu aku ambil jadi jaminan, maka itu tidak bisa. Jadi harus ada sukarela. Jadi ada kerelaan di antara keduanya di dalam akad transaksi. Jadi jaminan gadai itu bukan sita, jadi beda, bukan menyita. Jaminan di dalam barang gadai itu bukan sesuatu yang difahami sebagai sesuatu yang disita atau diambil secara paksa. Jadi memang yang meminjam ini memberikan sesuatu, merelakan ini sebagai jaminan. Jadi bukan orang yang meminjamkan yang dia memilih, wah ini jadi jaminan, jaminannya ini jaminan. Enggak. Jadi memang dia yang memberikan sebagai jaminan. Misalkan dia minjam uang 1 juta, dia punyanya sepeda, ini sebagai jaminan. Ingat, barang yang digadaikan itu bukan bayaran dari hutang, jadi tidak melihat nominalnya. Dia itu sebagai jaminan, jadi tidak dilihat nominalnya. Karena sebagian orang memahami gadai itu, barang yang dijaminkan itu sebagai pengganti bayar hutang. Makanya dia nggak menerima jika nominalnya lebih kecil daripada yang dia pinjam. Nggak mau nerima. 1 juta yang digadaikan baju misalnya, nggak mau. Padahal apa? Hikmah dari gadai ini, hikmah adanya jaminan ini adalah apa? Sebagai penenang, penjamin keseriusan dia itu nanti akan mengembalikannya. Jadi dia menggadaikan sesuatu yang istimewa.
Ya kita nggak pernah tahu kalau ternyata baju yang dijadikan sebagai jaminan ini adalah sesuatu yang berharga bagi dirinya. Kita nggak pernah tahu. Maka inti dari jaminan itu bukan sebagai apa? Bayaran dari hutang yang dia pinjam, tapi hanya sebagai penjamin saja. Kemudian barang yang dijaminkan itu tempatnya ada di mana? Di tempat orang yang meminjamkan. Si A meminjam, si B meminjamkan. Kemudian si A memberikan barang untuk jaminan, maka barang untuk jaminan ini berada di tempat si B. Jadi dia yang menyimpan barang jaminan. Ya hampir sama lah kayak pegadaian, tapi kita nggak bisa menyebutkan secara 100% sama persis kan gitu. Karena ada transaksi yang salah gitu kan, salah kaprah di dalam gadai yang banyak pada zaman sekarang ini, dan hal tersebut sudah dilarang di dalam syariat kita. Dulu di zaman jahiliyah, ketika seseorang meminjam harta, kemudian dia memberikan jaminan, maka ketika jatuh tempo, barang tersebut diambil jadi pemilik, berpindah kepemilikan menjadi milik orang yang meminjamkan hartanya. Maka ketika Islam datang, transaksi gadai seperti itu dilarang di dalam Islam. Jadi enggak berpindah secara otomatis kepemilikannya. Kalaupun berpindah kepemilikannya, maka berdasarkan izin dan ridho dari siapa? Pemilik barang. Ridho dan izin dari pemilik barang. Jadi enggak boleh tiba-tiba jatuh tempo langsung dijual. Enggak boleh. Harus yang menjual sesuai dengan keridhaan dari pemilik barang yang menjaminkannya tadi. Kemudian ketika dia jual dengan harga normal, bukan dijual dengan banting harga. Jual dengan harga normal, kalau misalkan tertutupi, kembalinya dikembalikan kepada pemilik barang tadi. Jadi bukan otomatis berpindah kepemilikan. Kamu punya hutang jatuh tempo 1 bulan, langsung diambil. Ini kamu nggak bisa bayar hutang, barang ini aku ambil, disita. Maka itu adalah transaksi yang zalim yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Dan sekarang banyak terjadi. Pinjam, jaminannya rumah misalkan, nggak bisa bayar, disita rumahnya diambil. Maka ini adalah transaksi yang zalim. Praktek gadai yang nggak sesuai dengan syariat. Memang secara syar'i muamalah gadai itu ada, halal, diizinkan, tapi tidak ada kezaliman di sana. Tetap apa? Di sana ada hak-hak yang harus dijaga. Hak siapa? Hak yang meminjam dan hak yang meminjamkan. Hak pemilik harta dan hak yang menjaminkan hartanya. Masing-masing ada hak yang harus dipenuhi. Tidak boleh ada kezaliman satu sama lain. Yang minjem nggak menzalimi yang meminjami, yang meminjamkan juga tidak menzalimi kepada yang meminjam. Itu kaidah dasar di dalam transaksi muamalah. Nggak boleh ada kezaliman. Nggak boleh ada kezaliman. Maka dalam transaksi apapun, terutama di dalam masalah jual beli, innamal bai'u an-taradin, adanya transaksi jual beli itu dikarenakan dasar saling ridho, bukan pemaksaan. Harus saling ridho. Ini yang penting yang harus difahami di dalam masalah transaksi dengan jaminan, pinjam meminjam dengan jaminan. Hukum asal boleh, mubah, halal, disyariatkan adanya jaminan. Tujuannya agar apa? Agar tenang. Orang yang meminjamkan hartanya itu merasa tenang dan tidak khawatir. Kemudian di sana ada tolong menolong. Dari mana kita bisa mengambil faedah tolong menolong? Dari definisi atau pengertian gadai tadi. Apa definisi atau pengertian dari gadai? Gadai itu bukan bayar hutang.
Jadi barang yang digadaikan itu bukan sebagai bayaran dari hutang. Yang artinya apa? Tidak melihat nominalnya lebih besar atau lebih kecil. Karena dia itu posisinya sebagai jaminan. Sehingga dari sana kita dapat melihat bahwasanya transaksi gadai ini adalah untuk ta'awun, untuk tolong menolong, bukan untuk memberatkan. Bukan untuk memberatkan. Butuhnya 100.000, yang tergadai apa? Rumahnya misalkan. Butuhnya 100.000, yang tergadai motornya misalkan. Karena barang gadai itu disimpan oleh siapa? Yang punya harta. Maka ini harus diperhatikan. Jadi bukan berubah ke pemilikan. Kemudian yang berikutnya, banyak juga praktek yang tidak sesuai dengan syariat di dalam masalah gadai. Seperti apa? Orang yang pegang barang jaminan tadi, dia mengambil manfaat dari barang yang dijadikan sebagai jaminan. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi penerima gadai atau pemberi hutang, kemudian dia menerima jaminan, dan jaminan ini ada pada dia, maka dia tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan kullu qardin jara naf'an wa huwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam, kemudian apa? Di sana diambil manfaatnya, maka itu adalah riba. Jadi nggak boleh seseorang memanfaatkan barang jaminan, apapun bentuknya secara asal. Jadi ketika misalkan seseorang nih punya dua rumah, kemudian apa? Dia minjem uang, minjem harta kepada orang. Kemudian apa? Jaminannya rumah aku yang satu sebagai jaminannya. Oke, disetujui. Maka dia nggak boleh memanfaatkan. Ini yang meminjamkan harta nggak boleh memanfaatkan rumah tadi, ditempati misalkan, dikontrakkan, disewakan, nggak boleh. Dia hanya apa? Hanya sebagai jaminan saja. Rumah, tanah juga sama. Semuanya nggak boleh dimanfaatkan secara asal. Kecuali disebutkan di dalam hadis, makhluk hidup yang dijadikan sebagai jaminan. Kecuali kuda misalkan. Dia punya kuda, kemudian dijadikan jaminan pinjaman dia, maka kuda ini dibawa pulang. Maka ketika dia ngasih makan kuda, dia boleh naikin kuda tadi. Ketika dia ngasih makan kuda tadi, kemudian kalau ternyata kuda itu ada susunya, boleh dia perah, boleh dia minum airnya. Atau onta misalkan sebagai jaminan. Maka ketika dia memberi makan onta tadi, maka dia boleh menungganginya, kemudian dia boleh mengambil susunya. Dan secara asal ketika seseorang menjaminkan sesuatu, maka perawatan sesuatu yang dia jaminkan itu tetap ada di tangan pemiliknya. Jadi kewajiban untuk merawat tadi itu sebenarnya masih tetap berada pada siapa? Pemilik barang tadi. Misal yang kayak kemarin ditanya mobil kan gitu. Dipanasin kan gitu. Maka sebenarnya memiliki kewajiban manasin mobil tadi itu yang punya mobil. Jadi yang punya kewajiban merawat, menjaga itu yang punya. Bukan apa? Bukan orang yang dititipi, bukan orang yang dia megang jaminan tadi itu secara asal. Karena barang ini masih punya dia, yang punya kewajiban merawat itu dia. Dan ini semua kembali kepada definisi atau pengertian dari gadai tadi. Apa gadai itu? Barang yang dijaminkan bukan bayaran dari hutang.
Dia hanya sebagai apa? Penguat transaksi tadi, sebagai penjamin agar dia tenang. Jadi yang apa namanya? Yang dipinjami harta tadi, kemudian dia mendapatkan barang jaminan, secara asal dia nggak wajib untuk apa? Menjaga, mengurus, merawatnya, enggak. Itu kewajiban yang punya secara asal. Kalau barang, kalau kebun tanah misalkan, ya dia bersihkan ya. Sawah, maka yang punyanya itu yang apa namanya? Yang memiliki kewajiban untuk merawatnya. Dan dia itu tertahan posisinya, tertahan di siapa? Orang yang meminjam, orang yang ngasih pinjaman harta, tertahan di dia. Jadi dia nggak bisa banyak memanfaatkannya. Nah, terkadang gitu kan, si fulan gitu kan, yang meminjam itu posisinya di luar kota, gitu kan. Barang yang dijaminkan, gitu, barang yang dijaminkan itu ada sama dia. Tidak mungkinlah dia gitu kan, tidak mungkinlah dia bolak-balik untuk ngerawat sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan tadi. Maka ketika apa namanya, dia mengeluarkan biaya untuk merawatnya, maka dia boleh memanfaatkan sesuai apa? Sesuai dengan kadar dia merawatnya. Ini kalau binatang tadi disebutkan. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW, "Adh-dhahru yurkab binafaqatihi." Punggung itu dinaiki dengan sebab nafkahnya. Idza kana marhunan, apabila kendaraan tadi atau binatang tadi itu dijadikan sebagai jaminan. Walabanu, dan susu itu juga yusrob, diminum. Binafaqatihi, ketika dia memberikan nafkah kepada binatang tadi. Idza kana marhunan, jika binatang tadi dijadikan sebagai jaminan. Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Jadi orang yang mau naiki dia atau orang yang mau minum susunya, maka dia harus memberikan nafkah terlebih dahulu. Dia harus memberikan nafkah terlebih dahulu. Artinya apa? Dia tidak mengambil manfaat secara asal dari barang tadi. Tidak mengambil manfaat secara asal dari barang tadi, tapi dia mengambil manfaat dikarenakan sebab dia memberikan nafkah kepada sesuatu yang dijaminkan tadi. Maka ketika seseorang menjaminkan binatang, maka binatang ini harus makan, binatang ini harus minum. Ketika dia ngasih makan, ngasih minum, maka dia boleh mengambil manfaat. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan yang dijadikan jaminan itu benda mati, benda nggak hidup, maka secara asal benda hidup itu nggak butuh banyak perawatan. Biarkan saja dia. Jauhi perkara-perkara syubhat. Di sana ada ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi itu adalah ranah perselisihan. Di dalam ranah perselisihan sebisa mungkin kita tidak masuk di dalamnya. Kenapa? Kita lebih aman ketika tidak mengambil manfaat dari barang jaminan tadi. Apakah bermudarat kalau kita tidak mengambil manfaat? Jawabannya enggak. Misalkan seseorang minjem uang, kemudian menggadaikan HP-nya sebagai jaminan. Apakah bermudarat bagi kita ketika kita tidak menggunakan HP tadi? Enggak ngaruh. Kita pakai, nggak pakai, kita tetap nggak ngaruh. Jadi kita nggak harus menggunakannya. Maka simpan dia, nggak usah mengambil manfaat. Jadikan dia sebagai jaminan secara
asal. Seperti itu. Kenapa? Kenapa orang mengambil manfaat dari barang yang digadaikan? Karena dia apa? Ingin mengambil keuntungan. Nah, inilah yang dilarang di dalam syariat. Karena transaksi pinjam meminjam itu adalah tolong menolong, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keuntungan, bukan mencari tambahan. Maka kaidahnya kullu qardin jara naf'an bahwa riba. Setiap apa? Pinjam meminjam, kemudian tujuannya ingin mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dari pinjam meminjam tadi, maka dia adalah riba. Allah taala alam. Ini pembahasannya sebenarnya sangat-sangat sederhana berkaitan dengan masalah jaminan. Bahwasanya jaminan ini disyariatkan, diperbolehkan di dalam syariat. Di antara hikmahnya adalah agar orang yang meminjamkan harta kepada dia itu merasa tenang. Dan barang jaminan ini bukan sebagai pengganti atau pembayar hutang dari yang dia pinjam. Dia tetap wajib mengembalikan hutangnya. Dia tetap wajib mengembalikan hutangnya. Bukan ketika, saya sudah ngasih jaminan, udah santai, udah nggak usah bayar, nggak apa-apalah dia diambil. Bukan seperti itu. Jadi fungsi dari adanya jaminan itu adalah agar apa? Orang yang meminjamkan harta itu jadi tenang, bukan untuk sebagai bayaran dari harta yang dia pinjam. Kemudian ketika barang yang dijaminkan itu bukan sebagai bayaran dari hutang yang dia pinjam, maka di sini berarti tidak otomatis pindah ke pemilikan. Tetap harus ada persetujuan atau akad dari pemilik barang. Dan nggak boleh berpindah baik secara paksa maupun secara pokoknya secara zalim itu tidak diperbolehkan. Itu merupakan kezaliman. Dan transaksi seperti itu dulu pada zaman jahiliyah sudah berlangsung, kemudian dilarang di dalam Islam. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah gadai. Allah taala alam. Simple, sederhana, mudah jika kita mengikuti syariat. Inti utama dalam transaksi itu tidak boleh ada kezaliman. Maka ketika kita mengikuti syariat, mengikuti petunjuk di dalam transaksi apapun, maka tidak akan ada kezaliman di sana. Allah taala alam. Mungkin yang tadi tentang pinjaman tadi atau transaksi riba itu kan misalnya rumah saya anjurkan ke bank misalnya, atau yang di Pegadaian kan juga gitu, misalnya TV. Nah, kita itu sudah tahu harga rumah ini setelah saya pinjam, atau harga TV tadi setelah saya pinjam sekian, kita itu tahu bahwa harga ini sebenarnya lebih rendah. Artinya uang yang kita pinjam itu lebih tinggi. Nah, itu kan ada transaksi di sana itu, Pegadaian atau bank itu nanti kan disita. Misalnya mereka itu bisa menjualnya hanya 1 juta, sedangkan kita pinjamnya 1.100.000. Nah, itu kan transaksi itu mereka tidak akan menagih kita. Nah, hukumnya kita ini bagaimana itu, atau tetap wajib membayar 100-nya atau enggak? Oke. Dalam kaidah tadi disebutkan apa? Jaminan itu bukan sebagai bayaran dari hutang. Jadi secara asal dia bukan sebagai pembayaran dari hutang. Makanya ketika seseorang nggak mengikuti sesuai kaidah, maka nanti akan ada yang dirugikan. Maka itu adalah bentuk kezaliman. Ketika niat awal sudah seperti itu, maka ingat pembahasan kita sebelumnya. Apa pembahasan kita sebelumnya? Barang siapa meminjam harta dengan niat tidak mengembalikannya, atau meminjam harta niat ingin merusaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak
merusak dirinya. Nah, kita sudah tahu nih, biar dia rugi. Ngasih pinjaman atau kita transaksi pinjam-minjam, biar yang meminjamkan itu, yang meminjami itu rugi. Nah, niatnya sudah tidak sesuai dengan syar'i. Tentu transaksinya pun tidak sesuai dengan syar'i. Ini dia mencari keuntungan kan gitu jadinya. Dia mencari keuntungan dari transaksi pinjam meminjamnya dia. Niatnya apa? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Pegadaiannya rugi tentunya kan gitu. Berarti kita apa? Mencari sesuatu, mencari keuntungan di sana. Dan pinjam meminjam gitu kan, itu bukan untuk mendolimi orang lain, bukan untuk mendolimi orang lain. Maka secara asal tidak boleh hal-hal yang seperti itu. Maka kalau dikembalikan ke kaidah asal gadai, kalau misalkan jatuh tempo, kemudian nggak bisa bayar, kemudian dijual, kemudian kalau ada sisa dikembalikan, berarti kalau kurang dia tetap bayar kekurangannya. Kalau kurang, maka dia membayar kekurangannya. Kalau lebih, dia mendapatkan kelebihannya. Tetap sesuai. Kalau dia bayar, sesuai dengan apa? Sesuai dengan utang yang dia pinjam. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik ketika apa? Membayar utang. Diajarkan oleh Nabi SAW berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan itu menambah, bukan mengurang. Bukan mengurangi. Jadi menambah, bukan mengurangi. Ini ada dalam pembahasan pinjam-pinjam sebelumnya. Maka transaksi yang seperti itu dengan niat, biar apa? Tahu nih, dia pasti rugi, nggak apa-apa lah kan gitu. Nilainya lebih kecil disita ini. Ketika dia tidak memahami kaidah gadai secara benar, secara syar'i. Seperti itu. Jadi kembalikan semuanya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Transaksinya boleh atau enggak? Jawabannya enggak boleh. Transaksinya tidak diperbolehkan. Transaksi gadai dengan niat seperti itu maka tidak diperbolehkan. Riba bukan riba. Tapi apa? Zalim. Ada niat kezaliman di sana. Ada niat kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau riba sih bukan, tapi ada zalim di sana. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.